benar. Jadi hari ini seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan mengangkat tema indahnya perbedaan. Maksud saya indahnya toleransi. Nah, Indonesia itu kan adalah negara yang multikultural di mana berbanyak perbedaan yang terdapat di dalamnya. Contohnya perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan juga suku. Nah, karena perbedaan tersebut, kita itu harus belajar menghargai dan saling menghormati. Nah, jadi oke. Gimana nih kabarnya teman-teman? Zidan, kabarnya gimana? Ya, kalau aku alhamdulillah baik ya. Ini tadi juga habis ekstra biasa. Karena kan mau podcast ini jadi kita harus fight aja. Ya. Oke, lanjut. JJ, gimana kabarnya hari ini? Baik banget sih ya hari ini. Aku rate aja deh, rate dari 10/10 mungkin 8/10 ya hari ini. Itu baik banget ya. Baik ya. Oke, kita hari ini kedatangan tamu baru nih ya. Senior kita. Senior kita banget nih. Oke, perkenalkan nama saya Bunga Melena Putri dari kelas 9. Ya, kabar saya alhamdulillah tetap sehat ya, walaupun di masa-masa ujian ini. Oke, harus tetap semangat karena ujian. Oke, teman-teman, kita akan mulai ngobrol tentang indahnya toleransi. Oke, menurut teman-teman, apa sih toleransi itu? Siapa yang mau jawab dulu kira-kira? Aku dulu aja deh kayaknya ya. Menurut aku tuh ya, mungkin toleransi itu adalah seperti kita lambangnya ya, menghargai perbedaan, karena orang itu kan pasti berbeda ya. Aku dengan Zidan pasti berbeda, aku dengan Bunga pasti jelas. beda, aku dengan kamu pun berbeda banget ya. Pasti beda dari segi karakter, dari segi mungkin ngomongnya, bahasanya gitu. Jadi kita cukup menghargai perbedaan tersebut. Kita harus saling menghargai gitu ya. Oke, next Zidan. Kalau aku sih ya, toleransi itu adalah sebuah sikap ya, tenggang rasa itu menghargai pendapat orang lain, memperbolehkan orang lain itu yang agamanya berbeda beribadah begitu. Kayak kan nggak semua orang itu keyakinannya itu sama ya, ada di agama itu untuk satu agama keyakinannya sama, tapi di agama lain keyakinannya itu berbeda. Nah, gitu. Oke, bagus. Oke, Mbak Bunga. Ya, menurut saya toleransi adalah sikap mental yang ada pada diri seseorang untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, seperti perbedaan pendapat, perbedaan perilaku, keyakinan. Dan yang paling penting adalah toleransi bukan berarti harus setuju dengan perbedaan tersebut. Oke, kalau menurut Mbak Bunga itu toleransi itu adalah sebuah mental untuk kita saling menghargai gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara teman-teman menghadapi teman-teman yang memiliki perbedaan kultur dan karakter? Karena setiap orang kan pasti memiliki perbedaan kan. Oke, siapa yang menjawab duluan? Zidan nih kayaknya bisa nih. Udah siapan banget ini. Udah. Boleh. Mau jawab banget. Jadi gini ya, kalau menurut aku ya, kan anak-anak di sekolah itu kan ada sebuah kebiasaan ya, mungkin di rumah itu kebiasaannya ada yang baik ada juga yang buruk. Itu kan ke bawah ya di sekolah itu. Iya. Nah kan, jadi kalau kebiasaan yang baik itu kita ikutin aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan yang buruk itu mungkin tinggalkan aja sih ya, ambil sisi positifnya aja, yang not good buang lah. Oke, yang positif diambil, yang sisi negatifnya kita tinju ke belakang gitu. Iya, betul. Oke, lanjut. Bentuk kegiatan apa sih? Oh ya, sorry. Ini belum ya? Kayaknya aku belum jawab. Ini ya, Mbak Jeje belum jawab loh ini. Aku aja ya. Iya. Aku dulu. Jadi menurut aku, ini kan tadi bicara soal kultur. Kultur itu kan nggak mesti harus budaya ya, seperti yang mungkin tarian seperti itu ya, mungkin nggak harus seperti itu. Budaya itu juga seperti kita berbicara kepada orang yang lebih tua, itu kan pasti budaya juga kan, itu budaya baik. Jadi kita kalau mau ngomong sama orang yang lebih tua kan pasti harusnya sebagai orang Jawa nih kita harus pakai krama gitu ya. Jadi
dengan kayak gitu kan ada beberapa teman aku nih yang mungkin bahasanya kurang. Jadi di sekolah aku kan juga ada MTA. Wah, Sekolah kita keren nih, keren nih. Jadi MTA setiap hari nih. Rabu itu sampai hari Jumat ya, itu kita harus pakai bahasa krama gitu. Yang pastinya itu berdampak pada karakter setiap orangnya. Ya, jadi yang awalnya belum terlalu bisa ngomong pakai bahasa Jawa krama, sekarangnya jadi lumayan lebih lancar gitu ya. Membentuk kebiasaan gitu ya. Iya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Mbak Bunga belum jawab loh. Ya ampun, kok aku lupa sih dari tadi ya. Oke. Ini gimana? Senior kita ini, senior ini. Ayo. Ya, teman-teman kita tuh unik-unik. Banyak perbedaan di mereka. Kita tuh harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menerima, ya berarti menciptakan di mana orang-orang tersebut bisa dihargai dan diterima dengan baik. Oke, jadi kita dilarang memilah-milah gitu kan ya. Nice. Oke, Maaf banget loh ya guys. nggak apa-apa. First time mungkin ya. Iya. Oke, nomor 4. Bentuk kegiatan apa sih yang kalian lakukan dan akan dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah? Maaf, ada yang kelewatan loh. Ya. Mungkin kita Ke nomor 3 dulu. bisa ngomongin toleransi dulu nih. Ya, di Mida. SMP Gimana Mida dulu. toleransi di SMP Mida? Ini aku tremor banget nih. Nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. gimana dengan Santai aja. toleransi di SMP Mida ini? Ada yang mau jawab duluan? Zidan mungkin ya. Loh. Atau Babunga nih yang lebih senior. Senior aja. Sejauh ini di sekolah kita sudah diajarkan menerima perbedaan seperti kebiasaan, ekonomi, ataupun hal-hal khusus. Seperti anak-anak inklusif yang harus dihargai tanpa membeda-bedakan. Seperti itu. Jadi kita dilarang membeda-bedakan itu ya. Harus semuanya itu sama gitu. Iya. Oke, lanjut Zidan. Kalau di aku sih ya teman-teman kita itu kan ada yang inklusi ya, tapi kita menganggap mereka semua itu sama, hanya sama untuk belajar ya di sekolah. Ya, gitu aja sih kalau aku. Tuh udah keren. Selanjutnya Jj. Kalau toleransi di SMP Mida pasti udah bagus banget ya, udah Keren. Ya pasti udah keren banget, udah cukup. Jadi menurut aku tinggal ditingkatin aja. Mungkin ada beberapa anak yang mungkin kurang ya. Perlu peningkatan. Perlu peningkatan ya mereka. Iya. Oke. Oke, selanjutnya bentuk kegiatan apa sih yang kita lakukan atau yang akan dilakukan selanjutnya untuk menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah? Oke, ada yang mau mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu? Mbak Cici dulu. Aku dulu aja deh ya. Oke. Gini. Jadi kalau menurut aku nih, aku sempat kepikiran kalau kita bikin dialog belajar. Wah, itu keren banget tuh. Wah. Jadi kita ambil dari Waduh, sekolah-sekolah boleh-boleh yang nih. mungkin tidak berbasis Islam, yang mungkin berbasis formalnya lebih kuat. Jadi ada orang yang mungkin berbeda kepercayaan dengan Iya, kita betul. untuk meningkatkan toleransi kita nih, karena mungkin di sekolah kita kan hanya ada satu agama nih. Jadi kita tingkatin, lebih ditingkatin toleransinya, gimana kita menghargai perbedaan mereka gitu. Oke, bagus nih hal baru Itu keren yang itu. belum pernah Perlu ada kan. direalisasikan itu sih. Bagus. Ayo, siapa yang mau selanjutnya? Aku aja ya. Karena kan gini loh, kalau menurut aku. Apa tuh tadi pertanyaannya? Aku kok lupa. Oke, bentuk kegiatan apa yang kita lakukan atau kalian lakukan untuk membuat sekolah kita itu menumbuhkan sikap toleransi gitu, apa enggak? Oh iya. Jadi kalau menurut aku mungkin saat musyawarah kesepakatan kelas, nah itu kan setiap anak itu pendapatnya itu ada yang berbeda-beda kan. Mungkin saat pelajaran itu harus diam, dan yang nggak diam itu kan hukum aja bu, kan ada yang begitu kan. Nah itu kita hargai aja pendapat mereka ya. Mungkin kita kan kalau dimarahi guru itu kan ada yang mungkin nggak terima ya, itu
cukup kita pendam aja, nggak usah di gimana-gimanakan, cukup hargai aja dalam kesepakatan kelas itu gitu. Oke, ini setiap kelas sudah ada kesepakatannya ya belum nih? Iya dong. Kelas aku ada nih. Oke, senior. Oke, menurut aku kegiatan yang pasti kita lakukan itu adalah seperti musyawarah pemilihan ketua atau wakil ketua kelas. Walaupun ada perbedaan dan perselisihan yang ada, kita tuh harus bisa menghargai pendapat dan tidak gimana? Perbedaan pendapat dan perselisihan, kita tuh harus fine aja menghadapi semua itu. Ya, seperti itu. Kita terima aja Ya, gitu kan betul. hasilnya. Oke, lanjut. Sejauh ini pernah ada persoalan tentang siswa yang sampai menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kira-kira ada nggak? Ayo, siapa dulu nih? Hal-hal yang Ayo, tidak ayo. baik mah pastinya ada ya, pasti ada. Tapi itu sebenarnya tergantung dengan prinsip kita, yang pastinya kita tuh harus ini sih, lebih ke kita ngambil yang baik-baiknya aja, nanti dibuang juga yang buruknya gitu. Tapi selain itu juga guru-guru di sini kan juga care kan ya soal masalah-masalah siswa ada apa gitu. Jadi langsung ditindaklanjuti Ya, gitu. gitu. Oke, bagus. Next. Ya kalau masalah persoalan sih ada ya, namun nggak sesering itu gitu. Kayak mungkin waktu piket itu kan kalau ada yang telat itu kan pasti ada yang marah kan di kelas itu. Jadi kita itu walaupun kita sebagai yang struktur kelas itu di kelas itu kayak berpengaruh gitu, jangan dimarahin. Jadi lapor aja ke guru dulu gitu, gimana nanganinya ya, kayak yang dia omongin JJ tadi, guru itu mesti care. Nah gitu. Kira-kira kalau telat tuh ada konsekuensinya nggak? Ya, ada Ada dong, dong. nggak mungkin nggak ada. Ya siapa tahu kan dapat keringanan gitu. Oke, lanjut. Menurut aku sih ada. Ya, seperti terjadi perbedaan pendapat, persaingan hingga masalah pribadi yang membuat menimbulkan perkelahian ataupun tindakan yang merugikan orang lain. Ya, sepertinya itu kita harus menghindari hal-hal seperti itu, lebih ke arah Yang positif. ya seperti ya, betul sekali. Oke. Boleh. Selanjutnya, sebagai kaum muda dengan kondisi lingkungan Blitar yang multikultural, sikap apa sih yang harus dikuatkan di kalangan muda seperti kita ini? Ayo Zita nih kayaknya Udah siap-siap dari tadi. Oke, kayaknya. boleh. Ya kalau di aku sih ya kayaknya yang perlu dikembangkan itu rasa ingin tahu, rasa ingin belajar. Ya karena kan seperti katanya tadi kan Blitar itu lingkungannya multikultural ya. Mungkin ras yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, itu kita mungkin bisa mencari di situ itu kesempatan lah untuk belajar. Nah, mungkin karena kita itu harus rasa ingin tahu itu, rasa ingin belajarnya ditingkatkan. Ya gimana ya? Agar pengetahuan kita itu luas gitu. Nah, ya betul kayak gitu. Jadi nanti semisal ada kegiatan apa gitu, karena kita sudah tahu kebiasaan mereka dan apa yang tidak boleh, apa yang boleh, itu kan bisa menyesuaikan lah begitu. Oh, kalau Zida nih kayaknya harus belajar gitu ya ininya. Iya. Oke, Intinya next. harus belajar, Siapa cari yang mau? pengalaman lah. Ya, menurut aku sih yang penting menghindari rasa sikap budaya sendiri itu paling unggul. Kita tuh harus saling menghargai dan meningkatkan komunikasi terhadap orang-orang yang berbeda. Yang paling penting itu harus ya merangkul satu sama lain. Iya, itu oke, keren banget. Keren ini, keren. Keren. Senior kita Kalau ini. ini ya masuk ke aku ya ini jadinya. Ya, sikap yang pasti harus dikuatkan di kalangan anak muda sih pastinya ini sih yang paling pasti gitu ya. Kita harus melestarikan budaya kita. Nah, karena banyak juga anak muda yang lebih tertarik dengan budaya luar kan, seperti Korea, K-pop atau seperti apa. Mungkin mereka lebih tertarik dengan budaya luar. Nah, kita harus melestarikan nih budaya kita agar bisa dinikmati dengan anak cucu kita nanti gitu. Harus dilestarikan.
Oke, ini yang terakhir. Pesan apa yang pengen kalian sampaikan buat anak-anak muda di luar sana agar kita itu menciptakan hidup yang seimbang, setara dan saling toleran? Ini yang terakhir nih, pesan nih Kak. Jadi dulu mungkin Udah dari tadi dari aku mulu nih. Mungkin Boleh nih, senior yang nih, lainnya. senior. senior kita aja, senior kita Ya, aja. yang paling penting pesan-pesan untuk anak muda itu adalah menghargai keunikan dan perbedaan individu lain dan berkomunikasi secara terbuka kepada semua orang walaupun kita tuh berbeda-beda. Oke, jadi kita tuh harus saling terbuka ke Ya. orang lain gitu. Oke, next. Bagus jawabannya. Kalau di aku sih ya jangan mudah terbawa arus sekuler di lingkungan sosial sekolah sih ya, karena kan mungkin ada anak itu yang kebiasaan temannya banyak yang buruk itu diikutin aja gitu. Jadi kita harus lebih kayak memilah-milah gitu, yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Jadi yang baik kita tirukan, yang not kita buang. Nah gitu kayak yang tadi gitu. Kayak keren banget jawabannya ya, kalian tuh kayak keren-keren semua. Ini yang terakhir nih pasti terakhir lebih nih, keren aku ya. banget. Oh ini harus keren banget ini. Aku ya, kita itu harus menghargai orang lain nih, karena menghargai itu sangat penting. Kalau kayak gitu kita bisa terpecah nih. Terus kita harus membiarkan orang itu mau berkreasi atau membuat kemajuan kita. Jadi Oke, kita harus kebebasan kalau ya. memang mereka kayak ada melakukan keagamaan sesuai kepercayaan mereka, kita biarkan nih gitu. Terus kita berarti kita mengizinkan mereka untuk beribadah dan kita tuh menjaga gitu, kita mengayomi mereka mau beribadah gitu, meskipun kita sama mereka berbeda gitu. Jadi kembali ke menghargai itu tadi. Jadi kita harus saling melengkapi dan melindungi gitu ya. Harus Ya jangan meninggalkan gitu ya. Oke, jadi harus saling berpelukan. Merangkul satu sama Oke, lain. kayaknya kita ini seru banget tadi kita ngobrol-ngobrol tentang iyalah, toleransi. seru. Oke. Kayaknya cukup sampai sini dulu aja kita ngobrolnya. Kita sambung lagi lain waktu. Saya Juvita Nelit sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.